Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana wajahnya nggak ada kelihatan? Jadi sebaiknya kelihatan wajah ya, jangan jangan nama atau eh, foto lain, Jadi semacam etikanya ya, semacam etika di dalam pertemuan Zoom ini. Walaupun nanti belakangan ada yang terkendala, untuk awal-awal silakan kelihatan wajahnya dulu. Bayangkan saja nanti kalau saya tidak ada wajah gitu kan, foto saja yang ngomong gitu, apa yang terjadi gitu ya. Jadi kurang maksimal jadinya. Jadi komunikasi itu tidak berlangsung secara efektif ya, walaupun bisa didengar suaranya. Jadi saya harapkan begitu. Widya Tristianti, belum ada lagi. Habib, Velia, Puput Irawan, Belingga juga belum. Tiara, Ikram Hidayat, Shirley, jadi sementara menunggu yang lain menampilkan wajahnya, jadi saya mulai juga lah ini pengantar dari perkuliahan ini. Jadi perkuliahan ini namanya Kapital Selekta, tapi sebetulnya tidak terlalu tepat yang saya ajar ini sebagai Kapital Selekta ya. Kalau Kapital Selekta itu dia select itu pilihan ya, mata kuliah pilihan dan yang penting-penting ya. Penting. Jadi sebetulnya kita selekta itu lebih kepada kuliah khusus dari industri atau didatangkan narasumber dari industri beberapa kali pertemuan, kemudian juga dari kampus lain tentang teknologi terbaru dan sebagainya. Namun karena itu waktunya tidak bisa diatur sesuai dengan jadwal ini, kata Ibu Sil, Kaprodinya, narasumber itu di luar waktu Kapital Selekta ini dijadwalkan. Ya. Karena kelas ini kan juga tidak terlalu banyak juga jadwal kuliahnya, jadi agak fleksibel ya. Jadi Kapital Selekta itu digunakan, dimanfaatkan untuk memperdalam atau mengenalkan tentang penulisan artikel ilmiah ya. Jadi mata kuliah yang saya bimbing ini adalah berkaitan dengan bagaimana mahasiswa bisa menulis artikel untuk nantinya dipublikasikan pada jurnal ya. Jurnal itu adalah majalah ya.
majalah ilmiah. Jadi mahasiswa harus target akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa sudah siap artikelnya. Ya, artikel itu bisa dikatakan juga sebagai paper, ya, paper. Siap artikelnya, kemudian artikel itu dikirim ke majalah atau jurnal ilmiah. Ya. Di artikel itu kalau sudah siap, sudah layak untuk isinya dan juga formatnya sudah layak, maka dikirim ke jurnal-jurnal ilmiah yang ada. Nah, kemudian kalau dapat sudah diterima pula untuk dipublikasikan. Jadi artikel itu biasanya ujung-ujungnya terakhirnya itu diharapkan dia dipublikasikan secara online, ya, dipublikasikan secara online sehingga semua orang bisa membacanya, ya. Jadi mahasiswa kelas ini nanti saya harapkan minimal sudah ada papernya di akhir semester, tapi jangan sampai akhir-akhir sekali, karena kalau mengirim paper yang siap itu ke majalah atau jurnal ilmiah itu kadang proses juga ini, ya, tidak langsung dibalas oleh pihak jurnalnya itu, ya, tidak langsung direspon. Kadang dia beberapa minggu baru direspon, mungkin apakah ditolak, diterima, atau diterima dengan perbaikan, ya. Nah, jadi mungkin kelas ini sudah diberitahu juga oleh Ibu Sil bahwa ada kewajiban minimal sebelum tamat, terputus tadi jaringannya. Jadi minimal sebelum tamat mahasiswa sudah mengirim papernya ke jurnal yang terkait, ya, atau ke majalah ilmiah yang terkait, ya. Untuk mengirim paper atau artikel itu ke jurnal atau majalah ilmiah terkait itu tidak bisa sembarangan, ya. Tidak bisa sembarangan karena paper itu dia harus memenuhi syarat juga, tidak boleh sama dengan yang lain, isinya juga tidak boleh sama. Jadi idenya itu harus berbeda dengan paper atau tulisan yang sudah ada dipublikasi secara online sebelumnya. Jadi nggak bisa kita meniru saja ada paper dari jurnal tertentu, kemudian ditiru saja isinya, kemudian dikirim lagi, itu pasti ditolak, ya, pasti ditolak. Karena ada aplikasi untuk mendeteksi apakah paper itu isinya sama atau tidak, ya. Jadi bisa diketahui similaritasnya namanya. Jadi kalau similaritas itu kesamaan isi. Biasanya kesamaan isi itu yang dibolehkan maksimum 15%. Kalau di atas 15% kesamaan isinya, maka dia ditolak. Jadi ada nanti aplikasi untuk mencek kesamaan isi dari paper itu. Kalau dia copy paste akan ketahuan, dia akan di highlight atau di blok bagian mana yang di copy paste, ya. Nanti saya tunjukkan juga aplikasi tersebut. Jadi aplikasi itu namanya, tulisannya Turnitin, ya. Turnitin nama aplikasinya. Turnitin itu atau dibaca Tarnitin, ya. Jadi aplikasi untuk mencek kesamaan isi dari suatu tulisan, ya. Itu kalau online itu akan mudah dideteksi. Nah, kemudian syarat pertama ya tentu berbeda, ya, berbeda idenya, ada ide yang berbeda dari yang sudah ada. Yang kedua tentu dia harus ikut format dari jurnal tersebut. Jadi format itu maksudnya template-nya, ya. Template-nya, judulnya, hurufnya apa, kemudian ukurannya apa, spasinya, tabelnya bagaimana, ya. Kemudian struktur dari paper itu kan ada juga, ada latar belakang, ada metode, ada analisa, ada kesimpulan dan sebagainya. Dia beda-beda setiap jurnal, ya. Beda-beda setiap jurnal template atau format dari paper itu harus diikuti. Dan kadang jurnal itu dia cek template saja. Kalau template-nya tidak persis sama langsung ditolak. Ada juga seperti itu. Dia tidak lihat isi dulu. Dia hanya pertama kali dia cek template saja dulu. Template-nya sudah beda, langsung ditolak. Untuk apa baca isinya? Artinya si penulis dia tidak disiplin dengan template. Jadi bagaimana bekerja dengan template juga kita akan pelajari nanti. Jadi itu
sebagai pengantar yang perlu saya informasikan tentang kuliah ini ya, kuliah Kapital Selekta, tapi isinya adalah bagaimana menulis artikel ilmiah supaya artikel ilmiah yang dibuat mahasiswa itu nanti di akhir semester sudah siap dan juga sudah dikirim ke jurnal yang dipilih ya, ke jurnal atau majalah ilmiah yang dipilih. Jadi jurnal yang dipilih itu nanti jangan di satu macam jurnal saja. Kemarin ada juga di angkatan yang lama dia ke jurnal elektron saja. Politeknik kan juga ada punya jurnal ilmiah namanya elektron. Ya. Kalau di satu jurnal, biasanya satu jurnal itu setiap edisi hanya 5 atau 6 paper dia terbitkan. Sementara kelas ini misalnya 24, berapa orang kelas ini semuanya? 20 berapa sini? Jumlah mahasiswanya? Saya menjawab Pak, 25 orang. 25. 26 orang Pak. 26. Jadi saya harapkan nanti Ya, Pak. 26 orang itu tidak terkumpul di satu jurnal saja, tapi terdistribusi ya, terdistribusi pada jurnal-jurnal yang berbeda. Mungkin bisa 2-3 orang di satu jurnal, 2-3 orang lagi di jurnal B, kemudian jurnal C, sehingga nanti kalau di satu jurnal menumpuk, maka mahasiswa kita sama kita bersaing satu sama lain untuk bisa diterima gitu ya. Jadi dia satu tahun kadang-kadang dia 3 kali hanya terbit ya. Bulan Maret misalnya, kemudian bulan September ada satu lagi, kemudian ada Desember. Dia tiap tiap jurnal itu beda-beda. Ada yang 2 kali setahun, ada yang 3 kali setahun, ada yang 4 kali setahun terbitnya. Jadi nanti kalau bisa dilihat jurnalnya yang mungkin ya, yang mungkin kira-kira terbitnya dekat lagi gitu ya. Misalnya sekarang bulan Maret, papernya belum siap lagi. Jurnal itu dia terbit setiap Juni dan Desember misalnya. Tentu sebelum Juni kita sudah siap paper untuk dikirim ke sana, ya kan? Nah, kalau setelah Juni nanti Desember ya lama lagi untuk menunjukkan bahwa kita sudah publish, sudah diterima di jurnal tersebut. Agak repot nanti kalau menunjukkan ke prodi bahwa jurnalnya sudah dipublish karena kelas ini kalau lancar nih Oktober sudah lulus ini ya sudah lulus sidang, tapi papernya belum lagi Desember gitu kan. Jadi itu juga jadi masalah nanti ya. Tapi mungkin nanti tidak perlu menunggu sampai terbit, minimal sudah ada respon dari pihak jurnal, paper yang dikirim itu sudah diterima atau mungkin belum publish ya. Jadi itu perlu juga dipikirkan atau dipertimbangkan bagaimana memilih jurnal. Sementara ini itu pengantar dari saya, ada hal-hal yang perlu ditanyakan secara umum dulu, nanti baru kita masuk ke materi awal ya. Walaupun ini sudah minggu ke P3 kan, P3, jadi saya berikan materi juga di SPADA itu bagaimana menemukan ide ya, mencari ide, itu adalah bagian dari proses untuk menulis paper tadi. Kalau sudah ada ide, nanti baru mulai mengerjakan paper, menulis paper. Jadi nanti kita akan bahas secara bertahap bagaimana menulis latar belakang yang baik, kemudian analisa, kemudian kesimpulan, dan sebagainya. Silakan dari penjelasan awal ini, jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, silakan saya berikan kesempatan. Tidak ada?
Bila tidak ada, saya langsung coba mulai ya. Saya coba mulai materinya. Pertama tentang hal umum atau materi dari perkuliahan ini. Saya review singkat ya. Saya review singkat tentang materi tersebut. Ini bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Oke, ini materi yang sudah di-share di grup di Spada, jadi penulisan artikel ilmiah. Kemudian ini tujuannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian hal tentang penelitian. Penelitian itu bisa muaranya berupa tugas akhir, ya, tugas akhir. Kemudian ujung-ujungnya adalah berupa sidang TA. Jadi kelas ini memang sedang menjalankan sudah mulai seminar proposal, mungkin ada yang sudah selesai, ada yang belum, mungkin sudah semuanya. Jadi ujung-ujungnya adalah sidang tugas akhir. Ya. Bagaimana nanti menyelesaikan tugas akhir, ujung-ujungnya adalah dapat sidang tugas akhir dan lulus. Kemudian penelitian itu juga bisa dalam bentuk tulisan ilmiah yang lain yang namanya paper atau artikel ya. Itu tugas akhir juga tulisan ilmiah ya. Paper atau artikel ilmiah itu juga salah satu wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian tersebut ya. Jadi paper kita kerja di paper ini sekarang. Jadi yang saya bahas ya, di kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa lebih paham tentang paper itu ya. Jadi mulai nanti bagaimana mendapatkan ide, kemudian melakukan kajian pustaka, kemudian penelitian. Sebetulnya penelitian itu TA sendiri. Kalau bisa nanti judul artikelnya tidak berbeda jauh dengan ide TA ya. Tapi tidak boleh sama idenya dengan judulnya dengan TA, tidak boleh sama ya. Harus berbeda, dibuat isu yang berbeda, tapi mungkin data-datanya juga sama, tapi jangan persis sama seperti TA. Jadi versi yang lainnya gitu ya, versi yang lainnya, nah itu bisa dibuat paper nih. Jadi tidak boleh judul tugas akhir kemudian judul itu digunakan juga menjadi judul paper, jangan. Ya. Jadi nanti ada data, karena sudah berkaitan dengan TA, berarti penelitiannya sudah jalan, data sudah ada, kemudian bagaimana menulisnya. Kemudian mengirim paper, ya, mengirim paper itu namanya submit, ya, itu istilah yang lazim di dalam paper. Apakah sudah submit? Nah itu namanya maksudnya sudah mengirim, ya, sudah mengirim tulisannya ke jurnal, ya, ke jurnal atau ke seminar atau bisa juga ke konferensi, ya. Jadi sebetulnya nanti agak fleksibel sebetulnya. Bisa saja mahasiswa tidak perlu ke jurnal, dia publikasikan ininya, papernya. Bisa juga ke seminar nasional atau seminar internasional, seminar atau konferensi. Ya kadang ada seminar ilmiah tentang apa gitu kan, tentang telekomunikasi, tentang elektro atau tentang teknologi. Dia kadang dia menerima paper, ya menerima paper. Nah, maka mahasiswa boleh ikut memasukkan papernya ke seminar tersebut. Nanti dia presentasi di situ, ya. Karena sekarang masih musimnya pandemi, presentasinya masih online, bisa lewat Zoom atau dengan Google Meet atau dengan media lainnya, ya. Tapi kalau kondisi sudah normal, maka seminarnya harus datang ke tempat itu, ya. Seminarnya misalnya ke Jakarta, harus ke Jakarta pergi, hadir di sana, gitu ya. Hadir di sana dan presentasikan
papernya, nanti paper itu dipublikasikan, ya. Apakah yang masuk dikirim ke jurnal atau yang dipresentasikan di seminar atau konferensi nanti dipublikasikan dalam bentuk proceeding namanya, ya, proceeding. Jadi proceeding itu adalah buku kumpulan paper-paper yang dipresentasikan pada suatu seminar atau konferensi. Itu proceeding. Kalau jurnal adalah majalah ilmiah, ya. Tidak perlu ada presentasi, kita hanya mengirim paper saja di situ, tapi di sana ada tim reviewer atau tim penilainya. Ada tim penilai atau reviewer yang menilai apakah paper atau tulisan kita itu bisa diterima atau tidak, ya. Jadi tantangan di dalam satu paper yang kita buat, yang terjeleknya tentu tidak diterima. Kita sudah buat paper tapi tidak diterima gitu. Jadi kalau tidak diterima, cari ini lagi jurnal yang lain atau konferensi yang lain. Jadi supaya tidak ditolak kemudian buat lagi, maka harus efektif. Jadi harus betul membuat ininya, membuat artikelnya. Jadi mungkin idenya sudah ada gitu kan, itu akan ketahuan oleh tim reviewernya. Kalau idenya sudah pernah ada atau idenya sederhana sekali, dia akan tolak. Atau dia mungkin presentasi kesamaannya lebih dari 15% terdeteksi, dia copy paste semuanya. Nah, itu juga alasan dia ditolak, ya. Jadi nanti di bagian papernya yang kuliah ini lebih banyak fokusnya. Tugas akhir saya kira mungkin dengan kuliah Pak Nas, ya. Pak Nas kerja membicarakan ini format dan sebagainya, ya, metode. Tapi sebetulnya apa yang ada di paper itu sebagian akan bermanfaat juga di dalam tugas akhir, ya, terutama di latar belakang atau mungkin di dalam penulisan lainnya. Nah, sekarang materinya, nah ini tugas akhir saya kira ini yang dari mata kuliah metodologi penelitian, ada proposal pelaksanaannya, ya. Jadi tidak perlu saya terlalu panjang di sini. Kemudian paper, ya. Yang penting di paper itu kita mulai fokus di sini. Ada istilah di sini yang perlu dipahami, beberapa istilah yang terkait dengan paper, yaitu paper itu sama dengan karya ilmiah, sementara jurnal itu adalah majalah ilmiah. Ada sekarang banyak terbalik-balik, saya mau membuat jurnal, nah jangan, ya. Jangan sampai nanti ada saya temukan lagi setelah kuliah ini, saya mau membuat jurnal Pak. Sebenarnya bukan membuat jurnal, membuat paper, ya. Kalau jurnal itu kan isinya paper-paper, ya. Isinya paper-paper atau majalah ilmiah. Ya, ibaratnya misalnya ada majalah olahraga, berarti artikelnya adalah berita-berita olahraga misalnya kan. Ada berita tentang sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya. Itu majalah ilmiah, majalah olahraga. Majalah ilmiah juga begitu. Dia majalah ilmiah tentang elektro, berarti isinya adalah paper-paper. Jangan terbalik-balik nanti, ya. Jangan terbalik-balik nanti. Saya mau membuat jurnal Pak. Ya, jurnal itu nggak perlu dibuat lagi. Jurnal itu sudah ada, ya. Sudah ada di Indonesia, juga ada nanti jurnal internasional, sudah ada banyak jurnal itu. Nanti kita akan pelajari bagaimana memilih jurnal. Kemudian draft. Draft itu adalah konsep awal dari suatu tulisan. Jadi tulisan awal, konsep awal yang masih dasar sekali. Jadi nanti draft itu sudah lengkap semuanya, ya, sudah lengkap semuanya, tapi nanti perlu disempurnakan, ya. Sudah jadi dari bab awal sampai akhir itu draft namanya, tapi belum disempurnakan. Kalau manuskrip itu yang sudah siap dikirim ke jurnal, ya, itu manuskrip namanya. Beda antara draft dan manuskrip. Di draft itu masih sifatnya awal, baru-baru siap, belum dievaluasi lagi, belum dicek lagi data-datanya, belum sempurnakan latar belakangnya, apakah dia sudah pernah dibuat orang atau belum. Nah, itu masih draft. Di draft itu masih konsep awal. Kalau manuskrip itu adalah tulisan yang siap dikirim, artinya dia sudah layak dari segi isi dan formatnya juga sudah sesuai dengan template dari jurnal, ya.
Itu istilah-istilah, ada paper, ada jurnal, ada draft, ada manuskrip. Ya. Kemudian kategori paper atau tulisan ilmiah, nah, bisa paper untuk jurnal, ya. Jadi paper yang dikirim ke jurnal, kemudian ada juga paper yang dikirim ke proceeding atau konferensi. Ya. Proceeding itu buku kumpulan paper untuk dari suatu konferensi atau seminar. Seminar bisa seminar internasional dan bisa seminar nasional. Jadi kalau ada mahasiswa yang bisa ikut seminar internasional akan lebih bagus, bobotnya tinggi. Ya, nanti presentasinya dalam bahasa Inggris. Ya. Presentasi dalam bahasa Inggris, nanti ada tanya jawab juga dari audien di sana tentang apa yang kita buat di paper tersebut. Kemudian kategori paper berikutnya adalah book chapter, atau dia menjadi bagian dari chapter suatu buku, bab suatu buku, ya. Jadi kalau kita lihat beberapa buku, kadang salah satu bab itu dia berasal dari satu penulis, ya, satu penulis. Nah, itu sebetulnya dia berasal dari penelitian tertentu, ya. Jadi dia publikasikan, kemudian oleh pihak pengelola dia tawarkan untuk masuk ke dalam buku tertentu yang akan dipublikasikan di tahun depan misalnya, atau bulan depan dan sebagainya. Jadi kalau terpilih sebagai book chapter itu juga boleh dikategorikan sebagai tulisan ilmiah. Kemudian jurnal itu ada lagi kategorinya, jurnal lokal, kemudian nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi. Lokal itu maksudnya mungkin Padang saja atau Sumbar saja atau wilayah tertentu saja, ya. Kalau nasional berarti ya kalau di Indonesia skopnya ya seluruh wilayah di Indonesia, ya. Dia bisa menerima paper dari seluruh wilayah Indonesia. Kemudian nasional terakreditasi. Kalau nasional ini dia belum terakreditasi, mungkin dia papernya, jurnalnya baru-baru berdiri. Jadi untuk syarat terakreditasi dia biasanya ada sekian kali terbit dulu, kemudian diurus akreditasinya, baru dia dapat akreditasi. Biasanya ada ISSN, ya. ISSN, dia mendapatkan nomor ISSN, International Standard Serial Number. Jadi untuk suatu jurnal, ya. Akreditasinya itu kalau di Indonesia ada akreditasinya SINTA namanya. Terakreditasi SINTA. SINTA itu seperti nama itu, ya, cerita di Jawa itu nama SINTA, tapi itu singkatan dari Science Technology Index, ya. Jadi itu adalah pangkalan data paper di Indonesia, ya. Jadi nanti ada terakreditasi SINTA 1, SINTA 2 sampai SINTA 6, ya. Jadi terakreditasi SINTA. Jadi kalau di Indonesia terakreditasi SINTA. Kemudian ada jurnal yang internasional, berarti dia dari luar negeri, ya, atau dia menggunakan bahasa internasional dan minimal penulisnya adalah dari dua negara, ya, dari dua negara, dan menggunakan bahasa internasional. Jadi penulisnya misalnya ada satu dari kita, kemudian anggotanya ada dari Singapura atau anggotanya dari Jepang dan sebagainya. Jadi paper-papernya seperti itu, ya, atau dari luar negeri. Nah, jurnal internasional ada juga terbagi dua, jurnal internasional biasa dan yang bereputasi. Jadi yang tertinggi itu adalah jurnal internasional bereputasi. Jadi nanti ada yang namanya Scopus, ya. Kalau ini Scopus, akreditasinya Scopus, ya. Kalau yang ini SINTA, ya. SINTA itu nanti 1 sampai 6, ya. SINTA 1 sampai 6. Kalau Scopus itu nanti ada kuartilnya, ya, kuartil. Jadi nanti dia dari Q1 sampai Q4, ya. Kalau di internasional Q1 kuartil 1 sampai kuartil 4. Jadi SINTA yang terbaik itu adalah SINTA 1, jurnal-jurnal yang dari SINTA 1. Kemudian level SINTA yang terendah itu adalah level 6, ya. Kemudian kalau dia ini internasional itu kuartil yang terbaik adalah kuartil 1, kemudian yang
Q4 itu yang kuartal yang rendah ya. Kalau yang internasional tidak masuk dia dalam Scopus ya, belum masuk lagi dia ke dalam apa akreditasi yang Scopus. Jadi ini untuk mengenal saja ya, mengenal saja bagaimana kategori dari jurnal tersebut. Kemudian ini sudah disinggung sedikit tadi, pengindeks jurnal. Jadi yang lembaga atau apa badan yang mengindeks jurnal, mengindeks itu artinya melakukan standarisasi dari jurnal. Untuk lokal itu adalah SINTA. SINTA itu singkatan dari Science Technology Index ya. Nah, kemudian internasional itu ada yang Google Scholar, ada Scopus, ISI atau Web of Science. Jadi saya sebut tadi Scopus ya, Scopus yang populer. ISL sebenarnya ada lagi lebih tinggi lagi ya. Google Scholar agak sedang ya, sedang. Jadi untuk diketahui saja. Kemudian sudah mengenai pengindeks jurnal, sekarang mengenal web dari jurnal. Apa saja dari kalau masuk ke dalam web satu jurnal nanti akan ada topiknya, ada scope itu ruang lingkup ya. Ruang lingkup itu maksudnya jurnal elektron misalnya. Jurnal elektron itu skopnya misalnya dia menerima penelitian di bidang elektronika, misalnya telekomunikasi, misalnya listrik, atau mungkin teknologi informasi, kontrol, dan sebagainya, dia sebutkan di sana semuanya. Jadi kalau kita masuk ke sana, ke skop, baru kita pilih jurnal tersebut. Kadang-kadang dia sosial, gitu kan? Dia hanya menjelaskan tentang manajemen, atau dia bidang sipil, maka kita tidak bisa masuk ke jurnal dengan skopnya itu. Ya. Itu juga menjadi alasan paper kita ditolak karena skopnya beda, ya, skopnya beda. Kemudian ada ISSN, ada stafnya, staf yang mengelola jurnal itu. Jadi nanti kita akan explore mengenai ini web dari jurnal ini. Ini juga lanjutan dari apa-apa saja yang ada pada halaman web dari jurnal. Ada author guideline. Jadi kalau kita mau menulis paper, di sana diberitahu semuanya. Ada template, kemudian ada format-format, aturan lainnya. Ya. Kemudian ada menu bagaimana mengirim paper. Ada paper submission. Kemudian nanti ada lagi, kita harus mengenal juga proses review. Jadi proses penilaian paper. Jadi setelah dikirim itu nanti paper itu akan direview. Direview itu maksudnya dinilai apakah dia layak atau tidak layak. Kalau layak dia akan diterima terbagi dua juga, diterima full, ada juga diterima dengan revisi. Yang diterima dengan revisi terbagi dua lagi, revisi minor dan revisi mayor. Ya, revisi minor revisinya sedikit, nah, revisi mayor berarti revisinya banyak. Nah, bisa juga hasil reviewnya ditolak. Jadi status namanya. Jadi status terbagi tiga, diterima full, kemudian diterima dengan revisi, kemudian ditolak. Ya. Nah, kalau ditolak itu jangan sampai patah semangat, kirim ke jurnal yang lain tapi disempurnakan. Disempurnakan apa-apa yang menyebabkan dia ditolak, biasanya ada diberikan komentarnya, kirim ke jurnal lain. Ya. Jadi saya juga sering mengirim paper, masih ada juga paper saya ditolak gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu bencana atau apa hal yang jelek. Jadi kalau kita ditolak, nanti orang ada reviewernya ada memberikan komentar. Jadi ada koreksi dari mereka, itu jadi pembelajaran untuk kita. Ya. Jadi ini ajang bagi kita untuk dinilai orang lain, tulisan kita dinilai oleh orang lain. Kemudian ada lagi publication charge, jadi biaya publikasi. Ya. Jadi ada sebagian jurnal yang memerlukan biaya, ada yang gratis, ya, ada yang gratis. Ya. Kalau internasional itu besar-besar biayanya. Jadi ada kadang-kadang ada $100, ada yang apa $200. Kalau di Indonesia Sinta itu ada yang gratis, ada yang mungkin ada yang 200.000, 300.000. Kalau dia sudah dipublikasi, syarat publikasi bayar dulu, jadi biaya administrasinya gitu ya. Jadi untuk ini namanya publication charge atau fees ya, fee atau ongkosnya.
Kenapa ada ongkos? Mungkin di sana kan ada biaya administrasi untuk reviewernya yang menilai ya, ada petugas-petugas yang mencek paper kita, jadi biasa saja ada fee ya, fee atau biaya publikasi. Kemudian ini sudah ada proses review, ini tidak perlu lagi, sudah ada. Kemudian bagaimana mencari paper, itu kita akan paham juga nanti bagaimana cara searching paper, bisa mendownload paper, bisa dari OJS atau Open Journal System, kemudian bisa dari Google, bisa dari Mendeley. Kemudian juga harus mempertimbangkan tahun terbit ya. Jadi kalau mencari paper itu kalau kita meneliti atau mencari ide, biasanya yang umum itu udah 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Maksudnya supaya dia update ya. Jadi kalau sekarang tahun 2022, jadi paling lama paper itu adalah yang terbit tahun 2017 ya. Kalau 2016, 2010, 2009 artinya dia sudah ketinggalan dari segi ide ya, dari segi ide. Jadi boleh di download juga sebagai referensi, tapi yang menjadi acuan kita untuk mendapatkan ide baru adalah paper-paper terbaru. Kalau bisa ada yang tahun 2022, ada yang 2021 akhir, itu perlu dipertimbangkan tentang tahun terbit ya. Jadi kalau kita searching ternyata tidak ada yang tahun 2017 lagi. Yang paling baru ternyata 2016 atau 2015. Nah, itu berarti ide yang kita mau ajukan itu sudah kadaluarsa, tidak update lagi teknologinya. Itu sebagai contoh ya. Tapi kalau masih ada yang tahun 2022, 2021, itu artinya ide itu masih up to date ya, masih up to date. Itu juga menjadi referensi atau standar untuk mengetahui apakah ide yang kita mau tulis itu termasuk masih tren atau tidak. Ya, itu perlu dipertimbangkan di dalam mencari paper ya, mencari paper atau mendownload paper. Sekarang bagaimana menulis paper juga akan kita bahas nanti, bekerja dengan template, dengan format-format tersebut. Kemudian ada bagaimana menulis identitas paper, author atau penulis, kemudian afiliasi itu adalah lembaganya, misalnya dari Politeknik Negeri Padang. Corresponding author itu berarti penulis yang langsung berhubungan dengan redaksinya atau tim jurnal. Jadi dia ada penulisnya ada 5 orang, tapi ada 1 orang yang bertanggung jawab sebagai corresponding author. Itu maksudnya yang berhubungan langsung dengan pihak penerbit atau pihak jurnal. Juga nanti ditulis alamat email dari masing-masing penulis ya. Jadi kalau bisa, kalau dia dari lembaga, sebaiknya emailnya itu adalah menggunakan domain lembaga ya, jangan menggunakan domain umum, misalnya Gmail ya. Jadi kalau dari Politeknik sebaiknya kalau untuk paper itu pnp.ac.id gitu belakangnya ya. Misalnya kalau saya untuk menulis paper, maka email saya adalah yudindon@pnp.ac.id ya. Itu email yang lazim supaya kita lebih representatif ininya penulisnya ya, lembaganya. Kemudian juga kita akan bahas bagaimana menulis latar belakang, kemudian sitasi. Sitasi itu adalah merujuk ya, melakukan rujukan. Jadi sitasi itu kita merujuk kepada karya orang lain. Nah, itu biasa di dalam paper. Di tugas akhir juga seperti itu, saya kira ya. Jadi misalnya seperti penelitian si A pada tahun 2019, dia menulis tentang, itu berarti kita melakukan sitasi ya. Sitasi itu merujuk. Jadi biasanya sitasi itu penting. Jadi kadang-kadang kita perlu menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait dengan ide yang kita sedang buat. Jadi harus ada penelitian terdahulu. Kalau TA mungkin ada TA terdahulu ya. TA sebelumnya si A dia merancang ini, dia hasilnya seperti ini. Nah, itu kita melakukan sitasi namanya. Disebut penelitian orang lain. Jadi sitasi itulah menyebut ya, menyebut atau merujuk. Ya.
Kemudian juga nanti kita harus mengenal similaritas dan parafrase. Similaritas itu kesamaan isi, ya. Jadi jangan menulis itu copy paste semuanya. Apa yang ada didapatkan di online diketik semuanya atau di copy saja di paste atau ditempel ke paper kita. Itu similaritasnya akan tinggi nanti, ya. Similaritasnya akan tinggi nanti. Jadi supaya dia tidak tinggi similaritasnya atau persentasenya tidak lebih dari 15%, maka dilakukan parafrase. Parafrase itu adalah mengubah bentuk kalimat, tapi isinya maksudnya sama, ya. Misalnya yang mudah itu misalnya saya sedang mengangkat ember, berarti bisa juga saya ubah ember itu saya angkat. Itu artinya sudah saya rubah ini, ya. Sudah saya rubah bentuknya, itu namanya parafrase. Itu nanti tidak terdeteksi menjadi hal yang sama kalau menggunakan aplikasi Turnitin. Kemudian juga nanti hal-hal yang lain harus ada kontribusi dari paper tersebut. Jadi harus ada kontribusinya terhadap pengetahuan atau teknologi, novelty atau ada hal yang baru, ya. Kemudian kajian pustaka, perlu juga diketahui nanti ada state of the art, itu maksudnya kondisi saat ini yang terbaru bagaimana, ya. Kondisi kenyataan realitas yang ada bagaimana teknologi yang sedang kita rancang. Misalnya suatu jaringan satu antena misalnya untuk WLAN 2,4. Bagaimana sampai saat ini antena untuk WLAN 2,4 itu sudah dirancang orang. Itu namanya state of the art, ya. Kemudian juga ada metodologi, hasil pembahasan ini formatnya. Jumlah halaman juga perlu diperhatikan, ya. Misalnya dia minimal 4 halaman gitu, ya. Jadi kalau yang kurang dari 4 ditolak. Jadi kadang-kadang itu juga dari pihak jurnal dia formatnya dicek, kurang dari 4 langsung tolak, daripada dia capek-capek baca seluruh paper, dia cek halamannya dulu. Kemudian juga ada penghargaan pada paper itu, ada halaman penghargaan. Itu maksudnya setelah kesimpulan ada penghargaan, misalnya dia penelitian itu didanai oleh Pemda, misalnya itu didanai oleh sponsor dari perusahaan. Terima kasih kepada PT Telkomsel yang telah mendanai, itu sebagai contoh, ya, dengan proyek nomor sekian sekian. Itu sebagai contoh. Itu bisa dimasukkan di dalam paper. Kemudian nanti ada referensi. Mengolah referensi itu nanti kita akan belajar itu Mendeley. Nanti coba diinstal Mendeley ini. Jadi referensi itu tidak ditulis manual lagi, ya. Kalau sekarang kalau belum ada Mendeley, maka referensi ditulis manual. Siapa penulisnya, apa judulnya, apa penerbitnya, itu diketik manual. Kadang salah, ya. Nama orang, kadang nama orang Rusia atau nama orang Cina. Nah, tapi kalau kita menggunakan Mendeley, kita import filenya di download itu ke dalam library-nya Mendeley, dia langsung detect kalau kita terbitkan daftar pustakanya, muncul langsung apa-apa paper tersebut, sudah ada datanya, data penulis, data judul dan sebagainya, tidak perlu lagi diketiknya. Yang penting dia sudah diimport ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, nanti setelah menulis, ini kita submit papernya. Nah, kemudian setelah submit, apa yang kita lakukan itu namanya pasca submit. Berarti sifatnya kita menunggu. Nah, nanti ada diterima, direvisi, ditolak. Kalau dia setelah diterima, nanti dia dipublikasi, ya. Biasanya setelah diterima itu tidak langsung dipublikasi. Misalnya sekarang bulan Maret dia diterima. Ada notifikasinya lewat email atau lewat webnya, paper Anda sudah diterima. Tapi kadang-kadang dia tidak langsung dipublikasi. Mungkin dipublikasi bulan Mei. Bisa saja mungkin bulan Juni. Tapi minimal sudah diterima itu sudah bagus, ya. Publikasi itu kan hanya menunggu waktu, tergantung kepada aturan dari jurnal itu, dia terbit setiap bulan apa atau berapa kali setahun. Nah, itu juga tergantung kepada jurnalnya. Jurnal itu bervariasi. Yang paling ini saya lihat paling rapat frekuensinya pernah saya lihat sekali 2 bulan. Jadi dalam setahun tuh jurnal tersebut
terbit 6 edisi ya. Mungkin dia setiap Februari, Maret, Februari, April, Juni, bulan genap, nah, sebagai contoh. Tapi ada juga yang sekali setahun, ada juga yang sekali setahun, yang 2 kali setahun. Nih. Ini publikasi itu bisa kita lihat di jurnalnya berapa kali dia publikasi. Jadi itu yang perlu dikenal atau diketahui tentang materi untuk penulisan artikel ilmiah ini, dari pengenalan tentang paper dan juga jurnal, pengindeksannya, kemudian proses-proses dalam menulis paper, sampai nanti ujungnya paper dipublikasi. Ini mahasiswa kelas ini akan mengalaminya kelak nanti sampai akhir semester, paling tidak sudah submit paper ya. Nah, kalau yang terbaik itu nanti prosesnya yang sudah dipublikasi tentu skornya lebih baik ya, lebih tinggi. Kalau sudah dipublikasi nanti sebelum TA bisa juga dimasukkan jadi daftar pustaka TA-nya. Misalnya siapa sekarang Pelintiva misalnya ya. Jadi di latar belakangnya dibuat seperti pada tulisan ini tahun 2022, Pelintiva tahun 2022. Artinya dia sudah publish, sudah bisa kita masukkan ke dalam TA kita gitu. Artinya TA itu ada kekuatan juga, dan maksudnya kalau sudah dipublish artinya dia sudah dinilai oleh pihak lain. Jadi penguji tidak bisa membantah lagi karena dia sudah dipublikasi. Jadi ide tersebut sudah kuat gitu ya, sudah kuat. Mungkin ada analisanya di sana. Nah, itu merujuk kepada publikasi kita sebelumnya, itu akan lebih bagus ya. Jadi kita tidak asal bicara saja pada sidang itu, tapi sudah ada dukungan dari paper kita yang dipublikasi. Tapi minimal kalau ada yang sudah ada bukti terima, bisa juga di screenshot bukti terimanya itu, nanti tunjukkan papernya ke penguji. Nah, itu juga level yang kedua ya. Jadi paling tidak mahasiswa sudah submit paper. Kemarin dari angkatan yang D4 ini, yang saya tahu Anna Febriana ya, Anna Febriana sudah publish papernya. Jadi kalau saya searching ya, saya searching dulu ya, saya searching, saya stop ya, stop dulu, masuk ke paper, saya searching di sini ya, Anna Febriana. Coba saya searching jurnal ya. Ah ini, Anna Febriana. Jadi saya ketik nama Anna Febriana saja. Saya kira ini tahu ke sini seniornya yang kemarin. Kemudian nah ini paper dia di jurnal ilmiah elektron ya, PNP-ECD. Ini dia penulis utamanya Ana tersebut, pembimbingnya Pak Ahmad dan Firdaus. Kalau ini cara mencarinya itu di isunya kita mencari namanya kan, kemudian ada koma jurnal dan koma PDF, itu maksudnya ya. Koma jurnal artinya kita mencari di bagian yang jurnal saja ya. Kemudian PDF. Kalau tidak kita sebut jurnal, mungkin masuk juga ke Facebook atau Instagram atau web lain ya, itu maksudnya. Jadi kita harus persempit bidang yang kita cari, dia hanya di jurnal saja, dan juga filenya yang PDF. Kalau ada kita tulis PDF artinya dia bisa di-download ya, bisa di-download ya papernya. Nah, ini contohnya saya mencari paper Anna Febriana yang sudah gitu. Kalau ini saya buka, ya filenya sudah ada sini tulisan PDF-nya, kemudian di save. Nah ini dia.
Di anak Bu Yana ini bulan Desember tahun 2021 nih, dia Desember tahun 2021 publish papernya. Nah ini sudah publish, bisa di searching ya. Nah, ini saya ikut kuliah ini kemarin. Jadi contoh ya. Ada abstrak dan seterusnya sampai kesimpulan, semuanya ada 9 halaman. Ya. Jadi ini sudah, tapi ini tidak sempat oleh Ana ini dimasukkan ke dalam referensi TA karena dia publishnya bulan Desember, sementara wisuda dia atau sidang TA-nya lebih kurang bulan Oktober. Tapi sudah ada hasil ya, sudah ada hasil seperti ini. Jadi ini termasuk Sinta berapa? Sinta 3 atau 4, saya tidak ingat, nanti bisa kita cek. Kemudian ini ada ISSN ya. Ada PISSN dan EISSN. P itu print ya. Print, kalau elektronik ya. Kode ISSN-nya, kemudian dia terakreditasi. Ini judul, kemudian ini adalah penulis, ini afiliasinya ini jurusan Teknik Elektro, kampusnya ini ya. Jadi afiliasi ini, kemudian email dari penulis dan seterusnya. Ini sebagai contoh artikel ilmiah yang nantinya kelas ini, mahasiswa kelas ini wajib membuat artikel seperti ini, ya, artikel seperti ini. Kemudian saya akan bimbing dalam bulan-bulan berikutnya. Mulai dari sekarang juga sudah bisa dimulai apa-apa yang bisa dimulai untuk menulis paper tersebut. Ya. Kemudian ini yang citasi tadi ya. Di sini ada tulisannya 1 gitu ya. 1, ada 2 dan 3 gitu ya. 1 itu berarti dia merujuk kepada 1. 1 itu referensi nomor 1 ya. Jadi maksudnya referensi yang digunakan oleh si Ana tadi. Misalnya teknologi saat ini dikatakan berkembang dengan pesat, sebagai contoh ditemui kendaraan sepeda motor digunakan yang mempermudah transformasi sehari-hari. Itu referensi nomor 1. Berarti itu ada pada referensi nomor 1 yang ini. Itu dari Muhammad Abu Julianto Fikra. Nah, ini adalah judul tulisannya tahun 2018 ya, sebagai contoh. Nah, dia rujuk, kemudian nomor 2 dan 3 dia rujuk juga. Jadi setiap pernyataan pada latar belakang itu biasanya tidak dari kalimat sendiri ya, dia berasal dari tulisan atau penelitian terdahulu. Ini 2 dan 3 gitu kan, 4 dan 6. Jadi paper nomor 4 dan nomor 6. Nah, kemudian nomor 7 dia rujuk juga, 7. Kemudian ada 8, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh 8, ya kan. 9 berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 9. Nanti dilihat apa yang berbeda dari yang lama itu, ada penyataannya ya. Apa kekurangan dari yang sudah dikerjakan orang sebelumnya, apa yang belum ada atau yang belum dikerjakan. Oleh sebab itu, maka tulisan ini akan mengembangkan. Jadi tujuannya merujuk penelitian terdahulu di sini sampai 9, nanti akan diketahui apa yang lemah atau yang belum dikerjakan orang lain, nah, itu akan dikembangkan. Itu alasannya. Itu artinya kalau sudah ada seperti itu, maka kemungkinan besar idenya diterima. Ya, idenya diterima untuk suatu paper. Ya. Jadi itu contoh paper yang dari mahasiswa sarjana 8 Telkom yang sudah publish, yang saya tunjukkan supaya memotivasi kelas ini untuk menulis paper bisa
menulis paper bahwa paper itu tidak susah sebetulnya, yang penting ikut aturannya ya, ikut aturannya, dan ada etika-etikanya ya. Sementara sampai di situ penjelasan saya. Silakan jika ada hal yang didiskusikan sebelum kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Terkait sama rujuk sitasi tadi, Pak. Ya. Kalau untuk rujukan di latar belakang itu kan ada juga kayak landasan teorinya gitu kan, Pak. Kalau misalnya itu tuh emang harus merujuk ke daftar pustaka yang 5 tahun ke belakang kah, Pak? Kalau teori tidak, ya. Kalau Sekian, landasan teori tidak ini ya, tidak ada batasan tahunnya, ya. Tidak ada batasan tahunnya. Misalnya teori tentang pola radiasi antena atau antena gitu, bandwidth antena, teknologinya kadang-kadang dari buku tahun 80-an ya, kadang-kadang tahun 1992 gitu kan, sebelum tahun 2000, itu tidak masalah. Kadang mungkin ada juga buku yang tahun 60 sekian gitu bukunya. Itu tidak masalah kalau kita merujuk tentang suatu teori-teori ya. Jadi yang penting kalau merujuk teori dalam TA, jangan diambil dari paper atau TA. Jangan diambil dari paper atau TA juga gitu ya. Misalnya definisi antena adalah suatu perangkat yang bisa mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik misalnya. Dibuat dirujukannya di belakangnya misalnya Anna Febriana tahun 2021. Mungkin TA-nya ada membahas antena misalnya kan. Tapi itu seolah Anna itu yang menemukan definisi antena itu, bukan ya. Jadi bagusnya rujukannya itu dari bukunya langsung ya. Bukunya langsung. Jangan dari, kadang ada TA yang kita cuplik, memang di TA itu atau di paper itu dia ada menjelaskan tentang definisi antena ya. Tapi jangan itu dijadikan rujukan. Itu kesannya seolah orang itu yang punya ide tentang antena, padahal tidak. Antena itu biasanya kadang dari Balanis misalnya, atau dari Stutzman. Jadi sebaiknya dari buku ya untuk teori. Kalau dari paper atau TA terdahulu itu sebaiknya kita merujuknya kalau berkaitan dengan rancangan, ya rancangan yang telah dilakukan sebelumnya, boleh kita merujuk dari paper atau artikel terdahulu atau TA terdahulu boleh ya. Tapi kalau teori-teori itu seharusnya dari buku-buku e-book atau buku-buku resmi, atau bisa juga dari web-web resmi ya. Web-web resmi dari suatu perusahaan atau kampus, atau misalnya web dari misalnya Telkomsel, dia ada membuat suatu definisi, ada satu hasil teori, dia punya ini deh, resmi pakarnya di sana menjelaskan teori-teori tertentu, boleh dari web-web kampusnya atau web-web perusahaan, itu boleh. Itu tentang rujukan-rujukan. Bisa dipahami ya, Mutiara? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, silakan yang lain lagi. Oke, saya kira sementara belum ada. Saya coba mengenalkan bagaimana kita mencari suatu jurnal yang nasional saya dulu ya. Bagaimana jurnal nasional. Jadi saya coba masuk ke suatu Google Chrome lah ya. Misalnya kita searching aja Sinta di sini, Sinta. Nah,
Nanti kalau Sinta sudah langsung muncul begini ya. Sinta 2 di Stek Dikti. Padahal saya belum ketik gitu ya. Sinta gitu ya. Sinta kalau tidak ada begini, kita cari-cari Sinta begini. Kemudian tunggu ya, tunggu hasilnya. Masih loading ya, karena ini masalah jaringan. Nah ini, kalau sudah kita buka Sinta, nanti halaman atasnya juga ada nanti Sinta Kemdikbud.go.id. Kita klik ini ya. Ini kalau mencari jurnal itu, jurnal yang ada di Indonesia, kita masuk ke Sinta ini, Sains Teknologi Index. Kita klik, inilah dia halaman dari Sinta tersebut ya. Halaman dari Sinta tersebut ada data-datanya. Cuma kalau kita mau mencari jurnalnya itu ya, jurnalnya itu masuk di menu sources ya, sources maksudnya sumber-sumber yang ada pada Sinta itu bisa jurnal, bisa buku. IPR itu intellectual property ya, intellectual property rights ya, hak kekayaan intelektual ya. Kemudian hasil penelitian dan juga ada community services, itu maksudnya pengabdian kepada masyarakat ya. Tapi biasanya untuk keperluan menulis paper kita masuk ke jurnal ya, sumber yang jurnal. Masuk ke menu jurnal, kemudian ini sudah ada S1, S2, S3, S4. Ini maksudnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Di Sinta yang yang level paling bawah Sinta 6 ya. Berarti tingkat kesulitannya paling rendah di sini. Kalau Sinta 1 itu sudah top gitu ya. Jadi kadang-kadang di sini sudah ada yang berbahasa Inggris ya, sudah ada yang berbahasa Inggris. Kalau elektron yang Anna tadi kalau nggak salah dia Sinta 4 ya, Sinta 4 ya. Jadi sebagai contoh kita masuk di Sinta 4 ya, Sinta 4. Kemudian saya klik, ini dia halamannya. Sinta 4 ini nama-nama jurnalnya ya. Jurnal Matematik, Sains, Teknologi, Jurnal Pendidikan Bahasa dan seterusnya. Tapi ini kan umum ya, umum. Kalau kita mencari elektro ya, bidangnya elektro, misalnya kita mencari jurnal yang berkaitan dengan elektro, kita searching, berarti ini di Sinta 4 ya. Nah, ini adalah relay nama jurnalnya, Rekayasa Elektrikal dan Energi, Jurnal Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian ada lagi Jurnal Teknik Elektro Vokasional dan seterusnya ya. Jadi semuanya elektro. Kemudian ada lagi Jurnal Teknik Elektro dan Komputer Triak. Jadi jurnal itu beda-beda namanya. Kemudian itu seterusnya. Ini ada 21 ya. Ada 21, ini ada halaman 2 dan halaman 3-nya. Jadi kalau saya masuk ke elektron tadi, saya lupa mencatat ininya. Mencatat ISSN-nya. Atau kita searching di sini elektron, apakah ada ya? Elektron. Itu elektron namanya. Nah, ini elektron. Searching. Nih. Elektron Jurnal Ilmiah. Ini yang Politeknik Negeri Padang punya ya. Berarti dia Sinta 4. Termasuk Sinta 4. Jadi karena sebaiknya kita perkenalkan sesuai dengan jurnal yang ada supaya mudah ya. Masuk ke jurnal elektron, kita klik ini. Jadi kita cari tadi elektron di awalnya di kotak pencari, atau kalau sempat kita ketik ISSN-nya maka masuk juga di sini ya, bisa juga.
Tapi tadi yang ingat saya adalah elektronnya, maka di sini nampak elektron jurnal ilmiah. Nah, kemudian kita klik ini ya, kita klik atau buka di new tab. Ini elektron jurnal ilmiah, ini halaman cintanya juga. Kalau masuk ke webnya, nah, tekan website ini sebelah kiri. Website dari elektron tersebut, klik ini. Kalau ini yang tadi masih di halaman cinta ya. Kalau website ini kita klik, nah ini baru halaman dari jurnal elektro tersebut ya. Halaman dari jurnal elektro tersebut yang namanya elektron jurnal ilmiah. Nanti ada ISSN-nya ini. 26544733. Nah, jadi ini adalah halaman web dari elektron tersebut. Nampak ini pengenalannya jurnal ilmiah elektron atau AG di sini disingkat AG. Nah, dia menggunakan bahasa Inggris di sini walaupun dia papernya berbahasa Indonesia. Kelihatannya nih jurnal ini akan menyiapkan diri untuk menjadi jurnal internasional. Jadi sebagian sudah dibuat dalam bahasa Inggris, tapi papernya masih dalam berbahasa Indonesia. Tapi pengantar-pengantarnya sudah mulai dalam bahasa Inggris. Ini ada current issue. Nah, volume 3 tahun nomor 2, volume 13 nomor 2 tahun 2021 itu bulan 11 ya. Bulan 11 terakhir bulan 11 terbitnya nih. 27 bulan 11 ya. Kemudian kalau mau melihat ininya arsip ini, menunya di arsip. Kalau di sini archives tulisannya archives ya. Arsipnya ya. Ini nomor 1 tahun 2021 dan nomor 2 tahun 2021. Kemudian kalau kita buka ini, berarti dia setiap tahun hanya 2 saja ya. Nomor 1 tahun 2021 dan nomor 2 tahun 2021. Volume 13. Kalau volume 12 itu sudah tahun 2020 ya. Di setiap tahun elektron itu hanya 2 kali terbitnya. Nomor 1 dan nomor 2, tapi volumenya tetap ya, nomor 12, nomor 13 ya. Kita coba yang terbaru di sini ya. Yang terakhir volume 13 nomor 2 tahun 2021. Nah, ini dia halaman arsipnya. Nah, ini artikelnya. Jadi ini paper-papernya. Jadi ini jurnal, ini paper namanya, ini judul papernya. Nah, ini ada nama-nama, ini sudah ada juga Feli Ramasari, ini Firdaus, Bu Senita, ini contoh ya. Feli Ramasari ini mahasiswa juga ya, mahasiswa kita juga ya. Penggunaan metode you only look once dalam bentuk pindah tanaman cabai besar ternotifikasi Telegram ya. Ini Feli. Nah, ini yang Ana tadi ya. Rancang bangun GPS tracker pada kendaraan motor menggunakan SIM 700 MB IoT berbasis Arduino. Jadi kalau kita klik PDF-nya maka bisa di-download. Ya. Bisa di-download. Kemudian ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 saja paper dalam satu nomor ya. Volume 23 nomor 2. Jadi 5 paper saja. Nah, jadi kalau semua mahasiswa ini nanti mengirim ke satu jurnal itu kecil kemungkinan untuk terima karena setiap edisi dia hanya 5 paper dan bersaing. Jadi nanti yang terbaik, 5 terbaik yang akan dipublish di edisi berikutnya. Yang 2022 belum lagi ya. 2022 belum lagi. Saya kira ini bulan Juni nanti mereka ini, Juni dan Desember ya. Jadi ini contoh paper tersebut. Kemudian bagaimana melihat paper, mencari paper ya. Ini untuk elektron ya, untuk elektron. Kemudian apalagi kembali ke halaman awal. Oh, bukan, ini halaman awalnya berarti di home ya, home. Masuk ke home. Nah ini.
Nanti kalau skopnya itu, ya, kalau menentukan skop, di bagian halaman awal itu juga dijelaskan. EJI publish research paper, dia mempublikasikan paper penelitian, technical paper, conceptual paper, and case study report. Jadi laporan studi kasus pada bidang-bidang power engineering, berarti ini bidang daya ya, teknologi daya atau arus kuat nih, telecommunication engineering, computer engineering, control and computer system, electronic, information technology, informatic data, and software engineering, biomedical engineering. Nah, jadi nanti paper-paper yang berkait dengan ini yang akan diterima dipublish pada jurnal elektron ini. Artinya skop harus jelas dulu. Jadi kalau orang akuntansi atau orang sipil atau mesin tidak mungkin. Ya. Saya kira ini waktunya sudah azan pula ya. Bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, tapi minimal sudah mulai dapat ini gambaran bagaimana membuka paper ya, mengenal jurnal ilmiah. Nah, tadi kita sudah kenal juga bagaimana melihat jurnal yang nasional dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, ini saya contohkan adalah jurnal elektron. Begitu sebelum ditutup, silakan ada pertanyaan penutup atau terakhir dari kelas ini. Izin bertanya, Pak. Ya. Jamal mau nanya yang tentang rujukan di latar belakang tadi, Pak. Kan untuk membuat latar belakang di TA itu kita ada merujuk ke TA yang sebelumnya, Pak. Yang harus dicantumkan di latar belakang untuk merujuk ke TA sebelumnya itu apa-apa aja, Pak? Apakah hanya si A membuat penelitian ini dan hasilnya ini, atau ada kita berikan kayak kekurangan dari TA ini apa sehingga kita membuat TA ini gitu, Pak? Biasanya kalau di latar belakang dibuat untuk satu penelitian itu satu kalimat saja ya. Satu kalimat saja. Jadi ringkas saja. Baru nanti di bagian teorinya agak panjang atau kajian pustakanya mungkin di bab berikutnya agak panjang dibahas. Mungkin ada gambar rancangannya atau metodenya atau ada hasilnya di agak lebih detail ditunjukkan. Tapi kalau di latar belakang hanya disebut saja si A di tahun sekian, si A tahun 2021 merancang satu sistem monitoring kelembapan air di taman dengan metode ini dan berbasis Arduino misalnya, berbasis Android sebagai contoh itu saja. Nah, kemudian ada lagi si B, dia berbasis web misalnya sebagai contoh ya. Nah, nanti ada lagi dia berbasis Android tapi dia objeknya beda misalnya. Nah, dia objeknya misalnya untuk air dan sebagainya. Nah, jadi nanti ada semacam kesimpulan dari yang kita kaji-kaji sebelumnya 5 tahun terakhir itu, ternyata rata-rata yang banyak adalah dengan berbasis web. Nah, Android baru sedikit. Nah, yang Android itu kita pilih-pilih lagi. Itu artinya perlu dikaji oleh si penulis ya. Perlu dikaji si penulis di mana yang kurang atau yang belum dikerjakan. Jadi kalau ada yang belum dikerjakan atau ada yang kurang, itu yang akan ditingkatkan yang kurang tersebut. Kalau ada yang belum dikerjakan, itu yang akan kita kerjakan. Maka itu akan kuat ini latar belakangnya. Jangan tiba-tiba saja mau merancang, tapi tidak ada alasannya. Jangan merancang itu karena hobi di sana, jangan. Karena saya bakat di sana, jangan. Jadi alasannya harus berdasarkan penelitian terdahulu, ya ada sesuatu yang berbeda atau yang mau dikembangkan atau yang kurang yang mau diperbaiki. Ya, iya Julianto. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi nanti kita akan lebih dalam lagi bagaimana membuat latar belakang yang baik. Jadi tadi saya sepintas. Ya. Silakan yang lain.
Bila tidak ada karena waktu asar sudah masuk, jadi kita tutup sampai di sini. Nanti ini tadi ada di record ya, ada direkam. Nah, nanti saya akan share juga. Mungkin bermanfaat juga videonya. Nanti saya akan share linknya supaya bisa diulang-ulang apa yang sudah yang sudah kita bahas di pertemuan ini. Demikian saja, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.